Halo gengs, selamat datang di analisis mendalam yang bakal bikin otak kalian meledak. Kalau kalian ngikutin perilisan season keempat Tensei Shitara Slime Dataken, kalian pasti sadar kalau Shion bukan cuma sekadar sekretaris seksi bergaun ketat yang selalu nemenin Slime favorit kita. Dia ini, tanpa ragu lagi, adalah salah satu pilar paling mengerikan dan gak ada obat di seluruh Federasi Jura Tempest. Tapi, buat benar-benar paham siapa Shion yang kita lihat sekarang, kita harus mundur ke belakang dan melihat apa yang gua sebut sebagai tangga evolusi. Soalnya, cerita dia bukan cuma soal pamer kekuatan, tapi tentang transformasi total yang lahir dari tragedi, kematian, dan kesetiaan yang benar-benar gak masuk akal. Sebenarnya, di awal cerita, Shion gak punya aura penuh percaya diri kayak dewa yang dia pancarin sekarang. Dia awalnya cuma salah satu dari 6 orang yang selamat dari klan Ogre, seorang prajurit yang kehilangan segalanya. Waktu itu, Shion adalah gumpalan emosi yang isinya cuma trauma, amarah, dan rasa sakit. Bayangin aja, kalian melihat rumah kalian dihancurkan total oleh pasukan orc, dan kalian bahkan gak punya nama untuk mengklaim identitas kalian. Dia itu pelarian, pengungsi yang punya kekuatan fisik besar tapi gak punya tujuan hidup yang jelas. Semua itu berubah total pas Rimuru Tempest muncul di hadapannya. Begitu menerima namanya dari Rimuru, Shion gak cuma mengalami perubahan fisik yang drastis menjadi sesosok Kijin dengan kecantikan yang mematikan, tapi jiwa dia juga ikut direstrukturisasi. Di detik itulah, dia mengambil keputusan yang bakal mengatur setiap detik dari sisa hidupnya. Dia gak mau cuma jadi pengikut biasa. Dia memutuskan untuk menjadi perisai, pedang, dan bayangan dari Rimuru. Tapi, biar kalian paham, anak tangga paling krusial dalam evolusinya adalah momen yang bikin hati kita semua hancur lebur, serangan dari kerajaan Falmouth. Di anime dan manga, kita melihat momen mengerikan pas Rimuru menemukan tubuh Shion yang udah gak bernyawa di tengah alun-alun kota. Itu adalah peristiwa traumatis yang mengubah tone serial ini selamanya dari ceria menjadi gelap. Nah, disinilah informasi dari light novel dan material originalnya jadi makin gila. Ternyata, Shion gak cuma sekadar mati. Dia menjadi alasan utama kenapa Rimuru tega membantai 20.000 prajurit Falmouth demi berevolusi menjadi Demon Lord. Pas proses Harvest Festival berlangsung, kebangkitan Shion dari kematian bukan cuma sekadar hidup lagi. Dia berevolusi menjadi sesosok Wicked Oni atau iblis Oni jahat. Secara teknis, apa sih artinya perubahan ini buat Shion? Disinilah bagian serunya. Shion berhenti menjadi makhluk biologis biasa. Tubuhnya sekarang sepenuhnya terdiri dari partikel magis dengan densitas atau kerapatan yang sangat tinggi. Singkatnya, dia adalah eksistensi semi-spiritual. Ini memberikan dia keuntungan yang benar-benar curang dalam pertempuran. Dia punya regenerasi instan dan kemampuan buat mengabaikan rasa sakit fisik. Di season keempat yang lagi kita tonton sekarang, kita bisa melihat langsung hasil dari perubahan ini. Dia bukan lagi ogre yang cuma modal pukul keras. Dia adalah entitas yang memancarkan tekanan magis luar biasa sampai bisa bikin iblis tingkat tinggi sekalipun gemetaran. Dia udah naik kelas dari prajurit infanteri biasa menjadi komandan dari Yomiga Eri, pasukan elit berisi prajurit-prajurit yang bangkit dari kematian dan berbagi sifat abadi yang sama dengan dirinya. Kalau kita mengintip ke masa depan, ke apa yang bakal terjadi nanti di light novel, Shion gak berhenti sampai di situ aja. Evolusinya terus berlanjut sampai ke tahap Sen Oni atau War Oni. Level eksistensinya naik begitu tinggi sampai energi magis atau ep miliknya menyentuh angka yang gak masuk akal. Angka gila ini membuat Shion bisa diadu 1 lawan 1 dengan makhluk-makhluk terkuat di dunia Tensura, seperti True Dragon atau anggota tertua dari Octagram. Dia adalah bukti nyata kalau di dunia Rimuru, evolusi itu bukan cuma soal genetika, tapi manifestasi dari tekad yang kuat. Shion memanjat setiap anak tangga evolusi itu dengan darah dan keringat, mengubah rasa sakitnya menjadi baju zirah yang gak bisa ditembus. Dia udah lama ninggalin statusnya yang cuma sekadar asisten,
dan sekarang resmi jadi bagian dari 12 Guardian Lords milik Rimuru dengan gelar Warlord, sang jenderal perang. Kehadiran dia di medan tempur sekarang adalah jaminan kemenangan mutlak, dan kisah hidupnya adalah pengingat kalau terkadang, buat mencapai puncak tertinggi, lu harus melewati neraka terdalam terlebih dahulu. Inilah Shion yang kita semua gilai, seorang prajurit yang gak kenal batas, yang menantang maut, dan yang udah bersumpah kalau selama dia masih bernapas, gak bakal ada satu orang pun yang boleh menyentuh sehelai rambut atau setetes tubuh Slime dari tuannya. Tapi tunggu dulu, gengs, karena ini baru permulaan. Di babak berikutnya, kita bakal mengupas tuntas apa yang ada di balik tatapan garangnya yang menyeramkan itu, kepribadiannya, hubungan sosialnya yang super kocak di kota, dan kenapa kesetiaannya yang gila itu secara harfiah menjadi motor penggerak bagi seluruh Tempest. Jangan kemana-mana. Sekarang, karena kita udah paham gimana Shion memanjat tangga kekuatan itu sampai jadi entitas semi-spiritual, ini saatnya kita bahas apa yang sebenarnya bikin dia jadi karakter favorit banyak orang, kepribadiannya. Karena, ayo jujur aja, Shion ini adalah definisi dari kekacauan berjalan. Dia adalah pusat emosi di Tempest dan bisa dibilang karakter paling jujur di seluruh serial ini. Pas jenderal lain kayak Benimaru atau Suwei selalu menjaga wibawa dan menganalisis situasi dengan kepala dingin, Shion itu murni bergerak pakai insting dan perasaan. Kalau dia lagi senang, seluruh Tempest bakal tahu. Kalau dia lagi sedih, langit rasanya ikut mendung. Dan kalau dia lagi marah, well, mending kalian pindah ke benua lain aja demi keselamatan. Tapi, dari mana sebenarnya intensitas emosi yang meluap-luap ini? Berasal? Ini bukan cuma soal sifat dia yang gampang meledak-ledak, tapi ini adalah bentuk nyata dari pengabdian totalnya kepada Rimuru. Mari kita bahas soal kesetiaannya, karena buat Shion, kata setia aja rasanya gak bakal cukup buat ngegambarin dirinya. Bagi Shion, Rimuru bukan cuma sekadar pemimpin atau penguasa federasi. Rimuru adalah penyelamatnya, doanya, dan satu-satunya alasan dia buat tetap hidup. Pengabdian ini saking gila-gilanya seringkali berujung jadi momen komedi, tapi di sisi lain juga sangat menyentuh hati. Kalian pasti ngeh kalau Shion selalu bawa buku catatan kemana-mana, tempat dia nulis dengan panik semua hal yang diomongin Rimuru. Gak peduli apakah Rimuru lagi ngasih perintah taktis buat menyelamatkan dunia, atau Rimuru cuma sekadar bergumam kalau dia lagi pengen makan yang manis-manis. Bagi Shion, setiap kata yang keluar dari mulut Rimuru adalah sebuah nubuat atau pelajaran kebijaksanaan tanpa batas yang harus dilestarikan buat generasi masa depan. Obsesi gila ini sebenarnya lahir dari tempat yang sangat kelam di lubuk hatinya, rasa takut bakal gagal lagi. Setelah sempat mati sekali karena melindungi kota, Shion mengidap semacam hypervigilance atau kewaspadaan yang berlebihan. Dia memutuskan kalau dia gak boleh lengah lagi sedikit pun, mengubah dirinya menjadi seorang sekretaris yang sebenarnya berfungsi sebagai perisai manusia yang gak pernah tidur. Tapi, hidup Shion gak melulu soal taktik perang dan jadi bodyguard yang tegang. Dinamika sosial Shion di Tempest adalah tambang emas buat komedi dan pengembangan karakter yang seru banget. Rivalitas dia dengan Shuna itu legendaris dan selalu jadi tontonan yang paling dinanti sama penonton. Ini adalah perang abadi buat memperebutkan siapa yang paling berhak mengurus Rimuru, siapa yang bisa meluk dia lebih lama pas Rimuru lagi jadi Slime, dan siapa sekretaris yang paling becus kerja. Pas Shuna menampilkan keanggunan, kesabaran, dan kontrol diri, Shion membalasnya dengan kekuatan otot, impulsif, dan gairah yang meluap-luap. Kompetisi ini gak cuma lucu, tapi juga memperlihatkan gimana Rimuru berhasil menciptakan sebuah rumah yang hangat. Tempat di mana prajurit-prajurit paling mengerikan sekalipun bisa berantem bocah soal hal sepele kayak sebuah keluarga normal. Sisi manusiawi, inilah yang bikin kita ngerasa deket banget sama karakter Shion. Dan kalau ngomongin soal interaksi ikonik, kita gak boleh melupakan nasib sial si Gokta. Hubungan antara Shion dan Gokta ini dasarnya adalah sebuah komedi horor. Shion, dengan kemampuan memasaknya yang di awal cerita benar-benar ampas dan mengerikan,
selalu memakai Gupta sebagai kelinci percobaan resmi buat mencicipi eksperimen kuliner miliknya. Tapi, apa yang awalnya kelihatan kayak lelucon kejam, ternyata berubah jadi poin krusial dalam lore Tensura. Gara-gara harus bertahan hidup dari masakan beracun Shion, Gupta malah berhasil mengembangkan salah satu resistance atau kekebalan terhadap racun tertinggi di seluruh dunia. Ini ngegambarin Shion banget. Dia emang sering bikin bencana, tapi dari bencana yang dia bikin, selalu ada hal yang malah bikin Tempest jadi makin kuat. Dia gak punya niat jahat sama sekali, dia cuma gak tahu aja batasan kekuatannya sendiri. Sifatnya yang polos tanpa filter inilah yang bikin dia kelihatan sangat autentik. Bahkan pas berhadapan dengan karakter kelas berat kayak Diablo sekalipun, Shion gak ada ciut-ciutnya. Kedatangan Diablo sempat memicu ketegangan yang luar biasa, karena Shion ngerasa posisi dia sebagai tangan kanan Rimuru lagi terancam. Melihat sesosok iblis purba yang elegan, penuh perhitungan, dan super kuat harus stres menghadapi energi kacau dan gak tertebak dari Shion adalah salah satu dinamika terbaik di seri ini. Diablo sendiri pada akhirnya menaruh hormat sama Shion. Bukan cuma karena masalah kekuatan fisik semata, tapi karena Diablo sadar kalau Shion punya ikatan emosional dengan Rimuru yang gak bisa dijelaskan pakai logika kalkulasi iblis. Di season keempat ini, kita mulai melihat karakter meledak-ledak ini bertumbuh jadi lebih dewasa. Shion sekarang gak cuma bertarung buat ego dirinya sendiri. Dia sekarang adalah seorang pemimpin sejati yang peduli penuh sama pasukannya, Yomiga Eri. Dia paham kalau kekuatan yang dia miliki sekarang adalah simbol harapan bagi mereka yang sempat mati dan bangkit bersamanya. Dia udah belajar cara menyalurkan kemarahannya bukan lagi buat kehancuran buta, melainkan demi perlindungan mutlak. Shion adalah pengingat konstan kalau lu bisa aja jadi makhluk paling kuat di bumi, tapi lu tetap bisa punya sisi rapuh, tetap bisa bikin kesalahan bodoh, dan tetap butuh validasi dari orang-orang yang lu sayangi. Perpaduan antara sekretaris ceroboh, koki mematikan, dan prajurit dewa inilah yang membuat dia layak disebut sebagai jantung dari Tempest. Dia adalah api yang menjaga rumah Rimuru tetap hangat, dan meskipun kadang apinya bikin gosong, gak ada satu orang pun di kota itu yang bisa ngebayangin hidup tanpa adanya Shion. Tapi siap-siap gengs, karena kalau kepribadiannya aja udah kerasa seintens itu, apa yang bakal kita bahas di babak selanjutnya bakal bikin otak kalian bener-bener pecah. Kita bakal masuk ke ranah teknis. Skill uniknya yang gak ngotak, alasan kenapa masakannya tiba-tiba jadi enak banget, dan gimana caranya Shion bisa secara harfiah menulis ulang hukum alam semesta cuma demi memenangkan sebuah baku hantam. Bersiaplah buat mengenali kekuatan sejati dari sang Master Chef. Kita telah sampai pada titik di mana mayoritas musuh Tempest melakukan kesalahan terakhir dan fatal dalam hidup mereka, meremehkan Shion cuma karena mengira dia adalah prajurit otot yang bodoh. Tapi kalau kalian udah menyimak sampai sini, siap-siap tahan napas. Karena apa yang membuat Shion ditakuti di kasta tertinggi dunia Tensura itu bukan ukuran ototnya, melainkan salah satu skill paling broken, gak motak, dan paling mengerikan di seluruh multiverse Tensura. Kita bakal bahas gimana sebuah kegagalan dapur bisa bermutasi jadi kekuatan absolut yang mampu berlutut di hadapan hukum fisika. Kita lagi ngomongin skill unik milik dia, Chef alias Master Chef. Buat memahami kekuatan ini, kita harus ingat kalau skill ini lahir dari sebuah keinginan yang sangat murni dan bisa dibilang agak kekanak-kanakan pas dia bangkit dari kematian. Gua pengen masakan gua rasanya enak. Di dunia Rimuru, keinginan yang sangat kuat itu bakal dimaterialisasikan menjadi sebuah skill. Dan boom! Sistem dunia Tensura langsung menganugerahi Shion sebuah kemampuan buat mengubah realitas lewat tekad. Tapi jangan sampai kalian tertipu sama namanya, gengs. Skill Chef ini sama sekali bukan soal ngikutin resep masakan di buku petunjuk. Esensi asli dari skill ini adalah menulis ulang hasil akhir. Jadi cara kerjanya gini, Shion bisa menentukan hasil akhir dari suatu tindakan bahkan sebelum tindakan itu terjadi. Kalau dia lagi manggang seonggok arang hitam dan dia memutuskan kalau arang itu harus punya rasa kayak kue vanila yang lezat,
maka hukum realitas bakal bertekuk lutut. Arang itu bakal benar-benar berubah rasa jadi kue vanila. Nah, sekarang bayangin apa yang terjadi kalau kemampuan manipulasi takdir ini dia bawa ke medan pertempuran? Disinilah skill ini berubah jadi mimpi buruk yang hakiki buat musuh. Kalau Xion menyerang musuh yang punya pertahanan absolut yang gak bisa ditembus, dia tinggal memutuskan kalau pedangnya udah berhasil menebas musuh tersebut. Hukum alam semesta yang menyatakan kalau perisai itu tidak bisa ditembus bakal langsung error dan gak berfungsi. Karena Xion udah memaksakan sebuah hasil akhir yang berbeda. Dia gak cuma menebas daging musuhnya, dia secara harfiah menebas hukum kausalitas atau sebab akibat itu sendiri. Tapi, tangga kekuatan Xion gak berhenti sampai di situ aja. Di babak-babak akhir light novel, skill unik ini berevolusi lagi ke tingkat tertinggi alias ultimate skill yang bernama Susanoo, Sang Lord of Tyranny atau Raja Tirani. Di fase ini, Xion udah bukan lagi sekadar prajurit yang kuat, dia udah bertransformasi menjadi hukum alam yang berjalan. Dengan ultimate skill Susanoo, dia punya kendali mutlak atas sebab dan akibat. Dia bisa aja menerima serangan fatal yang mematikan, lalu dia tinggal memutuskan kalau serangan itu gak pernah terjadi. Detik itu juga, semua kerusakan fisik dan rasa sakit bakal langsung terhapus dari eksistensi. Ini adalah level kekuatan yang bikin makhluk purba sekelas Diablo sekalipun merinding ketakutan. Kenapa? Soalnya Xion gak perlu repot-repot memahami sihir yang rumit atau teori rumus energi yang jeletot. Dia cuma perlu memaksakan kehendak dan egonya di atas seluruh ciptaan semesta. Pedang raksasanya, Gorikimaru, juga ikut berevolusi bareng dia menjadi senjata mythical grade alias kelas mitos. Pedang ini berfungsi kayak kuas yang dipakai Xion buat melukis realitas sesuka jidatnya. Kalau lu sampai kena tebas sama pedang ini, yang hancur bukan cuma badan lu doang, tapi eksistensi konseptual lu juga bakal ikut terhapus. Meskipun punya kekuatan yang mengerikan dan gak motak kayak gitu, perkembangan paling indah dari seorang Xion bukanlah soal pamer daya hancur, melainkan evolusi kepribadiannya yang bisa kita lihat menjelang akhir cerita. Ada satu momen krusial yang wajib banget diketahui sama semua fans, yaitu momen latihan dia bareng Luminous Valentine. Bayangin aja, sang Demon Lord Kaisar Vampir yang super anggun, elegan, dan menjunjung tinggi tata krama, harus melatih Xion yang impulsif dan gerasak-gerusuk sampai bikin Luminous berkali-kali ngelus dada dan hilang kesabaran. Luminous membawa Xion di bawah bimbingannya bukan buat diajarin cara baku hantam, melainkan buat mendidik dia cara menjadi seorang wanita sejati, dan yang paling penting, diajarin cara memasak yang sesungguhnya. Itu adalah proses yang sangat panjang dan penuh dengan rasa frustrasi. Tapi, di akhir volume light novel, Xion berhasil melakukan hal yang mustahil. Dia sukses menyajikan makanan yang benar-benar lezat. Murni menggunakan keahlian tangannya sendiri, tanpa bergantung sedikit pun pada skill sihir manipulasi realitas miliknya. Inilah kemenangan sejati seorang Xion. Dia berhasil mengalahkan sisi kacau di dalam dirinya dan menemukan harmoni kehidupan. Dia membuktikan kalau dia bisa menjadi sosok warlord yang paling ditakuti di antara 12 Guardian Lords milik Rimuru, sekaligus menjadi seorang wanita yang mampu menciptakan sesuatu yang indah dan bergizi demi sang tuan tercinta. Di akhir perjalanannya, Xion mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pilar Tempest yang gak bakal bisa dihancurkan. Level energi magis atau EP miliknya melonjak drastis sampai menyentuh angka jutaan, membuat status dia sebagai salah satu makhluk terkuat di dunia Tensura udah gak bisa diganggu-gugat. Dia bertransformasi dari seorang ogre yang bahkan gak becus bikin kuasuk tanpa bikin orang keracunan, menjadi sesosok dewa perang yang bisa menulis ulang takdir cuma dengan jentikan jarinya. Xion adalah perwujudan dari kesetiaan yang hakiki. Sebuah bukti nyata kalau rasa cinta dan pengabdian yang tulus bisa membawa lu melampaui batasan apapun, bahkan batasan yang dibuat oleh para dewa sekalipun. Dia adalah sekretaris, prajurit, teman, dan pelindung sejati yang pastinya pengen kita miliki di samping kita. Jadi, lain kali kalau kalian melihat dia di anime lagi ngambek gara-gara gak bisa meluk Rimuru atau lagi berantem bocah rebutan giliran bareng Shuna,
Selalu ingat kalau kalian lagi melihat sesosok entitas yang bisa aja menghancurkan galaksi kalau dia mau. Tapi, dia lebih memilih buat menghabiskan seluruh energinya cuma demi bikin tuannya bangga. Inilah kehebatan seorang Shion. Nah, gimana menurut kalian tentang perjalanan evolusi Shion yang gila ini? Menurut kalian, ada gak sih karakter lain yang jauh lebih setia daripada dia di seluruh jagat anime? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa buat klik like kalau kalian cinta sama sekretaris Oni kita yang satu ini. Dan pastinya subscribe biar kalian gak ketinggalan analisis mendalam tentang Jenderal Rimuru berikutnya. Sampai jumpa di petualangan seru selanjutnya, gengs!